Shalom Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi semuanya, salam sehat, semangat dan sukacita. Amin. Amin. Ada sukacita? Amin. Mari berikan kepada untuk Tuhan. Dan saya juga mau Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita segera mau ibadah kita pada pagi ini, namun sebelumnya kita mau bersama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Filipi pasal 2, 13 sampai dengan 15. Mari kita berkata dengan suara yang lantang. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang dunia. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur terima kasih oleh karena anugerah Tuhan. Tuhan telah membawa kami untuk pagi ini Tuhan, kami datang menghampiri tata kasih karunia-Mu. Untuk kembali kami datang untuk mencari wajah-Mu, mencari kehendak-Mu, kekuatan-Mu Tuhan. Karena itulah kerendahan hati setiap kami. Kami datang untuk memuji, menyembah Tuhan. Untuk kami mendengar firman Allah. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami. Untuk itulah Tuhan kami juga menyerahkan buat setiap hamba-hamba-Mu yang melayani. Kiranya kasih karunia turun atas setiap mereka, urapi mereka. Sehingga pelayan mereka berkenan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Terlebih bagi hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan firman Allah. Urapan dari tempat yang mengurapi hamba-Mu. Sehingga setiap firman disampaikan menjadi berkat buat setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih sesungguhnya pertolongan kami ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Untuk itulah Tuhan kami membuka ibadah ini dalam berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus dan kami juga menyerahkan Tuhan bagi anak-anak kekasih kami, anak sekolah-Mu yang sebentar juga akan masuk pada surah minggu. Tuhan berkati ibadah anak-anak sekolah minggu ini. Bahkan guru yang mengajar pun diurapi Tuhan. Dan bagi anak-anak kekasih kami, Tuhan berkati kesehatannya, Tuhan berkati ibadahnya, turut berkati studinya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Ini hati kami Tuhan, ini hati kami yang mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari kau yang hadir, berikan yang ucapan yang terbaik buat Yesus. Berikan ucapan syukurmu yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, sepanjang hidupku Tuhan Kau setia, dapat ku memuji Tuhan. Mari kau yang hadir pada pagi hari, berikan sekali lagi ucapan syukur kepada Tuhan. Sepanjang hari-hari kita telah dijaga lindungi, bahkan telah diberkati Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun dan sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu. Amin, haleluya. Boleh sekali lagi dari awal berkata dengan syukur kepada Yesus. Amin. Tuntunku lewati api dalam gelap, Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapa-Ku dan sahabat-Ku. Ku
ku saksikan kebaikan-Mu. Mari angkat tangan bersama berkata, sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu. Sekali lagi dengan sungguh berkata, oh, sepanjang hidupku Kau setia Tuhan, haleluya. Sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu. Mari angkat tangan bersama berkata, kebaikan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Mari berkata kepada Tuhan, sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik bagi kami Tuhan. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu. Sepanjang hidupku Kau. Mari Bapak Ibu kami undang untuk boleh bangkit berdiri, haleluya. Sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Kau sungguh baik, Kau sangat baik, teramat baik Kau bagi setiap kami Tuhan. Setiap kali pada pagi hari ini Tuhan, menghampiri tata kasih karunia-Mu, mengucap syukur buat segala kebaikan, buat segala kemurahan-Mu. Haleluya, haleluya. Mari kau seberapa banyak yang hadir pada pagi hari ini, berikan ucapan syukur-Mu kepada Tuhan. Segala kebaikan-kebaikan telah Kau terima bagi-Mu, Kau terima bagi dari Tuhan Yesus. Inara lama-lama syakta kabaralamo. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, menjamah setiap kami Tuhan, mengurangi setiap kami yang hadir. Inara lamo, inara lama. Terima kasih Tuhan. Iara lama tak kaya lama se. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekali lagi lebih sungguh kau menyembah Tuhan, bisa kau lebih lagi menyembah Yesus. Inara lama se. Haleluya, haleluya, haleluya.
Oh, haleluya, haleluya. Mari kau masing-masing berkata-kata kepada Yesus. Jangan kau berdiam. Berikan persembahan yang terbaik buat Yesus. Berikan penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Buat segala kebaikan, buat segala kemurahan-Nya. Innalala masyanda karala borele mesanta. Dikerela, dikerela, dikerela Lord masyanda karala. Kami bersyukur Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur buat segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Sungguh kami tidak akan pernah sanggup Tuhan membalas kebaikan. Dialah bagian yang kami datang Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan akal budi kami Tuhan. Sebagai ucapan syukur kepadamu Yesus. Sakarala wase. Haleluya. Haleluya. Say haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu. Engkau bisa lebih sungguh berkata kepada Tuhan sepanjang hidupku. Ya Yesus, Kau sungguh setia bagi kami Tuhan. Sekalipun kami tidak taat, sekalipun kami tidak setia, oh Tuhan, Kau tetap setia bagi setiap kami Tuhan. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Biar jemaat pujikan sepanjang hidupku, haleluya. Sepanjang hidupku Kau. Sampaikan dengan sungguh kepada Tuhan. Sepanjang hidupku Kau ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sorak-sorak panjang buat Tuhan. Sorak-sorak panjang buat segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Haleluya. Amin. Engkau sungguh Allah yang baik bagi kami. Terlalu baik, teramat baik kau Tuhan bagi setiap kami. Semua yang merasa menerima kebaikan-kebaikan Tuhan, boleh dong sekali lagi sorak-sorai panjang buat Tuhan. Haleluya. Allah sumber kekuatan bagi setiap kita. Untuk orang percaya berikan sorak-sorai sekali lagi, sebab Dia Allah sumber kekuatan bagi kita semua. Hey, hey. Hanya Kau di surga, hey, tiada yang miliki di bumi. Hanya Kau, satu andalkan kekuatan
hanya kau milikku. Dan bagian selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, come on. Allah sumber kekuatanku, kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Sekali lagi, selamanya. Allah sumber kekuatan kita, amin. Allah sumber kuatku, come on. Allah sumber, engkau yang bersuka cita berkata, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, Allah sumber kuatku, amin. Kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Sekali lagi, selamanya. Sorak-sorak panjang buat Tuhan. Yesus sahabat bagi setiap kita, amin. Dia selalu ada bagi setiap kita. Setiap masalah persoalan ada di dalam Yesus, ada kemenangan, amin. Sekali lagi, sorak-sorak panjang buat Tuhan. Hidup yang kupilih hanya Engkau Yesus Kristus Tuhan, sahabatku. Haleluya. Mari bersama sekali lagi dengan puji Tuhan, haleluya. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, tengok kiri kananku, lihat sendiriku. Ku harus katakan kebesarannya yang membebaskan, karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, dapat lakukan rencana besar yang telah Kau janjikan. Yesus, Kau yang akan selalu berada, ya, sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Yesus, ya, Kau sumber kuatku. Haleluya. Sekali lagi, lebih syukur katakan Yesus sahabat kita. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena siapa? Ya, amin. Coba tengok kiri kananmu. Ya, harus nyatakan kebenaran
Tuhan lakukan, perkara besar yang telah kau janjikan. Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, Yesus, kau sumber kuatku. Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, 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 kau yang tak pernah jemu-jemu. Ya, kau sumber kuatku. Yesus, kaulah sahabatku. Kaulah sahabat bagi setiap kami Tuhan. Engkau tidak akan pernah jemu-jemu untuk mendampingi setiap kami Tuhan. Haleluya. Yesus, kaulah sahabatku. Oh Yesus, sisiku, kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Dengan iman katakan, kau sahabatku, berada di selama-lamanya. Selama-lamanya Kau selalu ada bagi setiap kami Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang hebat Tuhan. Engkau yang selalu ada bagi setiap hidup kami Tuhan. Sekalipun Tuhan kami panjang Tuhan, sekalipun lama kami Tuhan untuk menerima jawaban doa kami, bahkan sekalipun Tuhan Kau tidak jawab doa setiap kami, biarlah kami tetap milih percaya dan setia Tuhan. Percaya dan berharap hanya kepada-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku tetap percaya, ku tetap setia. Terima kasih Yesus. Meskipun Kau menolongku, meskipun di dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Mari katakan bersama, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Mari katakan dengan sungguh kepada Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan setiap kami Tuhan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia.
Sekali lagi dari awal pujikan dengan sungguh kepada Tuhan. Jadikan ini iman kepada Yesus. Meskipun Tuhan menolong, meskipun duri dalam daging, yes Lord Jesus, tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. meskipun kau tak menjawab setiap doa-doa kami Tuhan, meskipun doaku Meskipun hatiku habis berlelah, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Mari kami undang sekali lagi bangkit berdiri berkata-berkata kepada Tuhan. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau sakit, Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau dalam lembah, Engkau ada, Yesus setia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lagu ini mengingatkan kepada kita untuk iman terus percaya kepada Yesus. Sekalipun doa-doamu sampai saat ini belum terjawab, bahkan engkau saat ini mengalami putus harapan, biarlah engkau tetap setia kepada Tuhan. Percaya bahwa Yesus akan selalu menolong setiap kita. Haleluya. Percaya bahwa Yesus selalu ada di dalam setiap kita, ada di dalam setiap rasa sakit kita. Bahkan di dalam lembah kegelapan Dia selalu ada bagi kita. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, jadikan pujian iman ini doamu kepada Yesus. Mari kita angkat tangan kita bersama berkata, haleluya. Berkali-kali kau menolong, Yesus. berkali-kali Yesus dalam rasa sakit, Engkau selalu ada. Yesus setia. Yesus setia. Kali-kali Berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap, Engkau ada, Yesus setia. Mari jemaat Tuhan pujikan dengan sungguh. Angkat tanganmu berkata kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar seruan doa-doamu. Tangannya tidak kurang panjang untuk menolong setiap engkau. Engkau ada. Berkali-kali Tuhan, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau, amin, dalam gelap Engkau ada, Yesus setia. Sekali lagi dengan mantap percaya kepada Tuhan, katakan berkali-kali
berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Mari ambil saat teduh sejenak Bapak Ibu Saudara, mengingat kembali Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Allah yang setia, Allah yang senantiasa menepati setiap janjinya, Allah yang setiap kali mendengar setiap seru doa kita. Memang seringkali jawaban doa itu tidak selalu sesuai dengan apa yang saudara dan saya doakan. Tetapi percayalah, apapun itu, jawaban doa yang Tuhan sudah beri dalam hidupmu adalah yang terbaik bagi hidup kita. Berkali-kali Dia menolong kita, tapi ada satu kali di mana pertolongan yang paling mulia, yang paling saudara dan saya butuhkan, sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan sempurna di atas kayu salib. Sekali untuk selamanya, korbannya sempurna bagi saudara. Itulah mujizat yang terbesar, itulah mujizat yang paling mulia. Dan itulah kebutuhan yang saudara dan saya paling butuhkan di dunia ini. Lebih daripada jasmani, lebih daripada apa yang menjadi pergumulanmu di dunia ini. Tuhan telah memberikan yang terbaik, yaitu dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Dan itulah mujizat yang paling besar. Itulah pernyataan kasih Allah yang paling ultimat, yang paling mulia. Oleh karena itu, jika dibanding dengan permohonan dan doa kita, saya percaya tidak ada yang lebih indah, lebih mulia daripada diri Tuhan Yesus yang diberikan bagi saudara dan saya. Bapa, kami bersyukur Tuhan, ajar kami untuk dapat melihat keindahan dan mujizat yang terbesar yang sudah kami alami di dalam Kristus. Yaitu ketika kami menyadari kematian dan keberdosaan kami. Kami tidak dapat menyelamatkan diri kami sendiri, tapi syukur kepada Allah. Oleh anugerah-Mu semata, oleh kebaikan Tuhan semata, kami hari ini boleh hidup. Hari ini kami boleh diselamatkan. Itu semua karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, dan kami percaya kalaupun hari ini kami masih hidup di dunia yang fana ini, dunia yang berdosa ini, kami mengalami sakit penyakit, kami mengalami penderitaan, kami mengalami penganiayaan. Kami percaya itu tidak akan pernah memisahkan kami dari kasih Kristus. Terima kasih Tuhan, Kau yang memberi kami kekuatan untuk setiap kami dapat melaluinya bersama dengan Tuhan. Berbicaralah bagi kami, hari ini kami tahu Engkau Tuhan yang selalu hadir. Engkau Tuhan yang tidak mengenal tanggal merah. Engkau Allah yang selalu ada buat kami. Pakai mulut bibir hamba-Mu yang terbatas ini. Karena Tuhan yang tidak terbatas siap memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mari saudara dengan semangat dan sukacita sambut firman Tuhan. Mari bersama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Ini masih di bulan yang baru, di bulan Januari. Tetapi kita percaya tetap ada anugerah dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Amin. Haleluya.
Di minggu yang terakhir ini, Bapak Ibu Saudara, minggu depan sudah masuk di bulan yang baru. Kita akan tetap belajar tentang bagaimana kita menjadi pengelola yang baik. Ya, ini bulan penata layanan. Bulan penata layanan itu mengingatkan kita, mengingatkan saudara dan saya bahwa apa yang saudara dan saya punya hari ini itu bukan milik kita, ya, tetapi milik Tuhan. Tuhan percayakan kepada Bapak Ibu Saudara untuk kita mengelolanya bersama. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, katakan kanan kiri Bapak Ibu Saudara, kamu pengelola. Ya, kamu ini bukan pemilik, kamu pengelola, ya. Puji Tuhan. Apakah itu kesehatan, apakah itu harta, posisi, jabatan, keluarga, semuanya itu datang daripada Tuhan, oleh Tuhan dan bagi Tuhan segala kemuliaan untuk selama-lamanya. Ayo beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Amin. Nah, konsepnya, cara pandangnya akan berbeda. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat bahwa semua itu datang daripada Tuhan, dikerjakan oleh Tuhan dan bagi Tuhan segala kemuliaan, maka kita sebagai manusia yang sudah ditebus, kita punya cara pandang yang berbeda. Kita ini cuma pengelola, bukan pemilik. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar dari Filipi pasal yang kedua. Saya beri judul Allah yang bekerja di dalam kita. Ya, Tuhan itu Allah yang berdaulat. Ya, Tuhan itu yang bekerja di dalam Bapak Ibu Saudara. Ya, dan mari kita akan baca Filipi pasal yang kedua. Ada begitu banyak pertanyaan seringkali ya dipusatkan dalam beberapa ayat yang kita akan baca ini, Bapak Ibu. Kita akan membacanya bersama-sama sampai ayat yang ke-18. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-18. Yang siap baca firman sama-sama katakan amin. Ya, saya tahu layarnya di depan tidak selalu bisa terbaca oleh beberapa orang yang mungkin duduk di tengah atau di sebelah depan seperti ini. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya ajak untuk bisa membuka ayat firman Tuhan di gadget saudara atau di Alkitab yang saudara bawa sendiri. Ya, dan saya terus mendorong Bapak Ibu untuk belajar, ya, mendisiplinkan diri, mencatat apa yang Bapak Ibu Saudara terima dari Tuhan. Amin. Karena kita percaya Tuhan itu bicara sama kita hari ini. Yang percaya katakan amin. Sudah. Ya, Tuhan itu bicara melalui apa? Melalui firman-Nya, melalui perenungan dan pembacaan firman Tuhan. Jadi jangan pernah lewatkan, saudara, ya. Jangan pernah lewatkan siapapun yang akan menyampaikan firman Tuhan. Ayo kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena apa? Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti apa? Bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. 17. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. 18. Dan kamu juga harus bersuka cita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Yang percaya katakan amin. Nah, dua ayat itu 12 dan 13 itu seringkali jadi pertanyaan banyak orang. Ya, perikopnya di sana dikatakan tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah, ayo kita lihat dulu Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Ya, tarik menarik antara dua kubu ini Bapak Ibu Saudara ya. Ya, kalau saya katakan ini tarik menarik antara dua ekstrim, dua kutub. Ya, ada kutub utara, kutub selatan. Saudara kalau tahu magnet itu kuat sekali menarik ya, kutub utara dan kutub selatan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sama seperti di dalam dunia kekristenan. Ini sedikit pengajaran, tapi saya
merasa ini sangat penting untuk bisa disampaikan kepada jemaat Tuhan. Nah, apa kutubnya itu Bapak Ibu Saudara? Ada pandangan yang seperti ini. Pandangan legalis. Legalisme melawan pandangan antinomianisme. Antinomianisme itu artinya anti hukum. Atau dalam kata yang lebih sederhana, liberal, bebas. Nah, apa ini dua ini Pak? Ini makanan apa Pak ya? Ya, jangan menyerah dulu Bapak Ibu Saudara. Kalau legalis itu di ujung sebelah sini Bapak Ibu Saudara. Itu bicarakan apa? Legalisme, orang yang percaya legalisme adalah orang yang mengajarkan bahwa keselamatan dan berkat Tuhan itu ditentukan oleh perbuatan manusia. Jadi kalau kamu itu mau selamat ya kamu berbuat baik gitu. Kalau kamu mau terima surga, kamu harus lakukan sebuah ritual. Semua yang harusnya dijadikan hukum harus kamu taati. Dan ketika engkau melakukannya, maka keselamatan itu menjadi bagian saudara. Dan hanya ya karena perbuatan manusia, perbuatan baik kita bisa diselamatkan. Itu legalis saudara. Kekudusan manusia itu menjadi kunci utama untuk memperoleh semua berkat rohani. Ya, ini legalis. Ingat ya, legalis apa Bapak Ibu? Mengajarkan keselamatan dan berkat Tuhan itu harus dikerjakan, harus diupayakan. Saudara ya, kalau saudara enggak bangun pagi, enggak baca firman 1 hari aja, saudara enggak selamat, kurang lebih begitu. Ya, saudara enggak ibadah hari Minggu 1 kali aja, ya lewat saudara. Surga udah lewat, ya gangnya lewat, mungkin saudara enggak lagi ke surga tapi di bawahnya surga, kurang lebih begitu saudara ya. Ya, saudara bisa bayangkan ya, ini legalis, itu ekstrim, ya, ekstrim yang di ujung, saudara. Tapi satu sisi, saudara, ada ujungnya yang lain yaitu antinomianisme. Antinomianisme itu anti ya, lawan, ya, nomianisme itu hukum. Jadi anti hukum. Anti hukum, udah kita ini kan anugerah, kita ini oleh kasih karunia, kita ini diberkati Tuhan, Yesus sudah mati bagi kita. Ya, kita udah dimerdekakan. Kita tidak perlu lagi berbuat baik. Ingat ya, tadi berbuat baik itu syarat keselamatan di sini ya. Tapi satu sisi karena kita sudah ditebus dengan darah Yesus, kita tidak perlu lagi berbuat baik, anti hukum. Ingat ya, sifatnya ekstrim. Ada yang di sebelah sana, ada yang di sebelah sana, ekstrim. Ya. Anti hukum itu meyakini bahwa orang-orang Kristen tidak lagi terikat pada hukum Taurat. Di dalam Kristus kita telah menerima semua berkat rohani, karena itu kita bebas berbuat apa saja. Nah, ini orang-orang yang liberal, orang-orang yang anti hukum, ya, di sini juga ada yang progresif dan seterusnya. Orang-orang ini bisa jadi berpikir begini, nggak apa-apa kan. Ya, Tuhan itu harus dipahami. Ya, sesuai dengan konteks zaman. Jadi kalau sekarang itu ya Tuhan itu adalah kasih. Ya, kalau Tuhan itu adalah kasih, dia pasti memahami ya kondisi ya dan keadaan manusia zaman now, zaman ini begitu. Tuhan itu tidak ketinggalan zaman. Jadi kalau dulu memang Tuhan itu menciptakan Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan. Pernikahan itu antara laki-laki dan perempuan, tapi karena kemajuan zaman ya, Tuhan itu kan pasti relevan dengan zaman ini. Jadi dia pasti tidak berkeberatan kalau akhirnya menikah itu laki-laki dengan laki-laki. Kurang lebih begitu. Nah, ini progresif, ini antinomianisme, ini anti hukum ini di ujung yang satunya. Ujung yang satunya tadi, kalau orang-orang yang seperti itu, kira-kira apa Bapak Ibu Saudara? Surga atau neraka? Oh, pasti neraka itu. Wah, wis ketok moto gitu ya. Wis enggak mungkin itu sudah. Wah, terkutuk, salibkan dia gitu kan. Nah, ini dua kutub ini sama-sama punya dampak. Sama-sama katakan dampak. Apa akibatnya kalau saudara berpikir bahwa Yesus sudah mati bagiku, aku enggak perlu lagi mengikuti hukum Taurat. Apa kira-kira dampaknya? Hidup saudara gimana? Liar, bebas. Betul? Bebas. Saudara mau lakukan apa saja, kan Tuhan sudah mengasihi saya. Katanya Tuhan makasih. Katanya waktu kita tidak setia, dia tetap setia. Jadi waktu aku lakukan dosa apapun, aku tidak perlu merasa bersalah. Karena Tuhan pasti mengampuni aku. Ini saudara, hidup tanpa pertobatan.
Akhirnya apa Bapak Ibu Saudara? Kekristenannya kekristenan bebas. Ya, karena apa? Karena Tuhan pasti mengampuni aku, Dia pasti memberi aku yang terbaik, Saudara. Bebas. Aku bebas melakukan apa saja. Tapi sebaliknya, orang yang di sini tadi apa? Bapak Ibu, legalis, semuanya harus tergantung apa? Perbuatan. Akhirnya apa Bapak Ibu Saudara? Orang-orang yang ada di sini, ya, yang mereka berpikir bahwa mereka mampu melakukannya, Saudara, akan melihat teman-teman yang tidak mampu, lalu mereka mulai apa? Mulai menghakimi. Ayo kamu kok di tengah, ayo sini loh, ayo sing rajin. Katanya mau selamat. Nggak ke gereja mau selamat. Nah gitu Saudara ya. Gampang keluar apa namanya? Penghakiman. Saya nanya, di gereja 2 kutub ini ada apa enggak? Ada apa enggak? Ada ya? Nah Saudara, itu namanya spektrum. Nah kekristenan itu dari ada ujung sini sampai ujung sana. Nah pertanyaannya adalah, loh Pak, kalau ada yang di sini udah jelas. Lalu ada yang di sana udah jelas. Betul ya? Tapi pertanyaannya yang di tengah-tengah ini gimana Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, lalu yang benar yang mana Pak? Betul? Nah Bapak Saudara, kalau tadi Saudara lihat ayat Filipi ayat 12 tadi, 2 ayat 12 tadi. Saudara-saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Beberapa Bapak Ibu Saudara akan berpikir begini, tuh kan, kamu harus tetap mengerjakan keselamatanmu. Di sini Saudara. Kalau enggak hilang tuh keselamatan. Bisa hilang itu. Itu di sini Saudara. Saudara, mari kita pertanyakan, apakah betul begitu? Apakah betul Bapak Ibu Saudara, Saudara harus mengupayakan sesuatu untuk Saudara tetap selamat? Ini pertanyaannya. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, Saudara mulai coba berpikir, iya ya, gimana ya caranya ya? Kok disuruh taat, disuruh tetap mengerjakan keselamatan? Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang harusnya kita mulai tekuni hari-hari ini. Nah Bapak Ibu Saudara, jawabannya kita lihat dari ayat itu sendiri, bukan dari tempat lain. Ya, bukan dari saudara, saya dapat wangsit tadi malam, enggak Saudara, karena itu bisa berbahaya. Kita harus kembali kepada firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, ini Bapak Ibu Saudara kebenarannya. Siap-siap ya. Yang pertama, ketaatan itu bukan syarat keselamatan. Yuk baca dulu ya. Satu ini ya. Satu kalimat atau beberapa 3 kata ini. 1, 2, 3. Ketaatan bukan syarat keselamatan. Amin. Apa artinya? Saudara, ketaatan itu bukan syarat saudara itu selamat, bukan. Kalau seperti itu Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya, kalau ketaatan saudara, ketaatan kepada apa Pak? Ketaatan akan firman Tuhan. Ketaatan akan setiap apa yang Tuhan katakan di Alkitab. Kalau itu syarat keselamatan, jujur sekarang jawab. Bisa nggak kita selamat? Bisa? 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 Yang jawab bisa, waduh. Saudara renungkan baik-baik. Kalau ketaatan itu akan firman Tuhan, itu syarat untuk keselamatan. Bisa nggak kita ini selamat Saudara? Kalau saya nggak bisa. Saudara. Nggak bisa. Saudara, kalau kita mau ngikuti Taurat ya, 10 hukum Taurat itu ya, selamat kan? Pertanyaannya, ada nggak manusia yang sanggup melakukan itu semua? Nah itu dia. Artinya kalau tidak ada yang bisa 10-10-nya, selamat nggak kita? Enggak. Jadi ketaatan bukan syarat keselamatan. Coba dicamkan dulu, direnungkan baik-baik. Karena ini kadang-kadang suka lewat tuh Saudara. Saudara, gereja ini terus akan memperhatikan pengajaran-pengajaran dasar seperti ini. Kenapa? Bagi saya, kalau pengajaran dasarnya benar, engkau ditanam di tanah yang benar, yang subur, saya percaya engkau akan bertumbuh sehat. Yang percaya katakan amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena itu akan menentukan pola pengertian Saudara, cara pandang Saudara. Oke, ketaatan bukan syarat keselamatan, namun kita taat mengerjakan sampai kita mencapai keselamatan. Mungkin masih bingung ya.
Saya juga membuat kalimat ini diulang berkali-kali, dirombak berkali-kali. Tapi ini akan membantu saudara. Ayo kita lihat dalam bahasa aslinya. Katergasomai bukan siomai ya. Katergasomai bahasa aslinya dikatakan itu to accomplish, to finish, untuk mencapai, mengerjakan keselamatan. Dalam bahasa Inggrisnya terjemahannya sangat baik. Dikatakan work out, bukan work for. Kalau work for, bekerja supaya selamat. Itu work for. Tapi dalam bahasa Inggrisnya dikatakan work out. Jadi bukan bekerja supaya selamat, tetapi capailah keselamatanmu. Yang percaya katakan amin, saudara. Ya, masih bingung, saudara. Oke, contohnya gini. Saya udah pernah kasih contoh ini, saya ulangi lagi. Saudara itu, kita ini mati di dalam dosa. Betul? Kita oleh karena dosa, kita mati. Yang setuju katakan amin, saudara. Lah orang mati gimana bisa mencapai keselamatan? Orang mati gimana kita bisa berupaya untuk bisa hidup dan dapat surga? Nggak bisa kan? Kita butuh pertolongan. Yang setuju katakan amin, saudara. Ya. Contoh gampangnya aja. Saudara ini, Bapak Ibu Saudara, ini berapa tahun lagi, berapa bulan lagi misalnya ada olimpiade. Saudara atlet. Saudara, Bapak Ibu Saudara, itu nggak layak jadi atlet. Ya, bahkan saudara dalam keadaan mati. Terbaring di ICU, mati, suri. Saudara nggak bisa ikut olimpiade. Oke, saudara. Lalu Bapak Ibu Saudara, oleh karena anugerah Tuhan, saudara dihidupkan kembali. Ya, oleh karya Kristus di atas kayu salib. Saudara mati nggak bisa menolong diri saudara sendiri, saudara hidup. Saudara hidup, terus saudara sekarang ditaruh di gelanggang pertandingan yang namanya olimpiade. Garis akhirnya udah jelas. Yang saudara perlu lakukan adalah tinggal apa? Bertanding. Yang kita perlu lakukan adalah berlomba. Garis akhir itu sudah di depan mata. Tapi saudara sekarang tadinya nggak bisa bertanding, sekarang bisa bertanding. Tinggal apa kita Bapak Ibu Saudara? Ya tergantung lombanya Pak ya. Kalau lombanya atletik, lari 100 meter, saudara tinggal apa? Tinggal lari. Kalau bersepeda, saudara tinggal kayuh. Kalau berenang, saudara tinggal berenang. Paham maksud saya? Jadi Bapak Ibu Saudara, syarat atau perbuatan baik, ketaatan itu bukan membawa saudara ke pertandingan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, hari ini oleh anugerah Tuhan, saudara sudah diselamatkan. Tinggal hari ini engkau mengerjakan, mencapai keselamatanmu itu. Yang percaya katakan amin. Bisa paham ya Bapak Ibu ya? Contoh lain, door prize. Kemarin Natalan, siapa yang dapat door prize? Oh saya waktu Natalan BPD kemarin, ternyata saya dapat door prize. Apa kajun, belum saya ambil di kantor BPD. Buat gereja itu nanti ya. Kajun yang diduduk ini ya. Ya, yang lain nggak dapat ya? Pak pejabat-pejabat yang lain nggak dapat ya? Saya dapat kajun. Oke, saya dapat kajun. Kajun itu yang diduduki terus kayak akustik loh Pak ya. Drum akustik ya. Diduduk-duduk gini ya. Ya, saya dapat kajun. Tapi sekarang saya bisa ngomong saya dapat kajun dari mana? Karena waktu diundi, saya buka sedotannya, tulisannya kajun. Terus saya nanya sama Mas Adit itu sekretarisnya BPD, Mas ini apa artinya? Karena waktu pengumuman mungkin saya nggak dengerin gitu. Loh, ini Pak, Bapak dapat kajun ini. Oh dapat ya Pak? Iya, door prize ini Pak. Karena ada yang dapat kajun, ada yang dapat TV, ya kalau nggak salah dapat rice cooker gitu ya. Ya kok ya dapat kajun ya pas gitu ya. Terus, saudara, saya dikatakan apa? Bapak dapat kajun ini. Oh dapat ya? Iya. Pertanyaannya, lu mana kajunnya? Dia kan bilang saya dapat kan? Iya, Bapak tinggal perlu bawa ini ke kantor BPD. Pertanyaannya, saya dapat kajun nggak Bapak Ibu? Dapat kan? Dapat nggak? Loh dapat, ada stempelnya loh. Itu formal, yakin ada, pokoknya ada autentifikasinya. Saya dapat.
Tapi sekarang saya belum dapat barangnya. Yang perlu saya lakukan adalah perjalanan saya menuju kantor BPD, tunjukkan sedotan itu, dan saya akan dapat barangnya. Yang percaya katakan amin. Demikian juga dengan keselamatan. Saudara sudah digetok, selamat, dibenarkan oleh karya salib Kristus. Yang perlu saudara kerjakan hari ini adalah ketaatan saudara untuk mencapainya. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Dan disitulah peran manusia. Disitulah peran kita. Disitulah Bapak Ibu Saudara perlu menyadari kalau saudara udah dapat anugerah yang begitu besar, menghidupkan saudara dari kematian. Hari ini Bapak Ibu Saudara bisa berlari untuk mencapai garis akhir itu. Pertanyaannya, berapa banyak orang kita menyadari pertama kita mati, kita nggak bisa hidup, sekarang bisa dihidupkan. Kalau sudah hidup nggak mau lari. Makanya kenapa Rasul Paulus katakan tetaplah kerjakan keselamatanmu, tetaplah kerjakan atau capailah keselamatanmu. Dan untuk itu kita perlu ketaatan. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu saya ulangi lagi di slide berikutnya lebih besar. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi bukan bekerja supaya selamat, tetapi apa? Capailah keselamatanmu. Kita semua sudah diselamatkan oleh Tuhan, oleh karya salib Kristus. Tidak ada perbuatan baikmu satupun yang bisa membuatmu pergi ke surga. Hanya karena anugerahnya kita diselamatkan. Yang percaya katakan amin. Yang perlu kita kerjakan adalah mencapai keselamatan itu. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Amin Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu dengan singkat saja dalam satu ayat itu, ketaatan itu bisa dibagi 3. Yang pertama, ketaatan itu harus terus menerus. Sama-sama katakan terus menerus. Jadi ketaatan kita itu adalah bukti bahwa saudara sudah selamat Pak. Kalau ketaatan itu disamakan dengan berlari seperti atlet, ketika saudara berlari itu membuktikan bahwa saudara sudah hidup. Yang ngerti katakan amin. Tadinya kan mati karena dosa. Sekarang kan hidup. Tandanya hidup apa? Bernafas dulu. Jantungnya berdetak. Yang percaya katakan amin saudara. Amin. Kita juga bersyukur hari ini di tengah-tengah kita ada Pak Danu. Kita beri tepuk tangan dong bagi Tuhan kita. Ya, haleluya. Bapak Ibu Saudara. Ya, beberapa waktu lalu saya dikirimi, dalam terbaring di rumah sakit. Katanya sampai masuk ICU Pak ya. Ya masuk ICU. Pak Danu itu di ICU udah hafal gangnya Pak. Gangnya udah hafal ya. Tetapi sekali lagi, berkali-kali Tuhan memberi mujizat bagi Pak Danu. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Ya, tapi Pak Danu sudah dapat mujizat yang terbesar. Yaitu Yesus Kristus. Itu yang terbesar. Ya, nah saudara bernafas. Dek, dek, dek. Bisa nafas. Jantung nafas. Benar. Ya saudara ya. Setelah itu saudara hidup kan? Buktinya saudara hidup apa? Buktinya saudara bisa dikatakan manusia hidup apa? Bergerak. Dalam firman Tuhan dikatakan berlari. Makanya Rasul Paulus katakan kita itu seperti ada di dalam gelanggang pertandingan. Betul Bapak Ibu? Karena itu membuktikan bahwa saudara yang sudah mati berdosa diselamatkan, dihidupkan, dan saudara sekarang sedang menghargai kehidupan saudara, dan saudara berlari-lari menuju tujuan yang Tuhan sudah tentukan, yaitu garis akhir. Garis akhirnya apa? Keserupaan dengan Kristus. Banyak orang sudah dihidupkan, ya nggak sadar bahwa hidupnya itu karena Tuhan, saudara. Dia berlari, tapi berlarinya bukan ke arah kesempurnaan Kristus, tetapi kepada apa? Keinginan dirinya sendiri. Makanya di Galatia dikatakan ada manusia roh, manusia daging. Ada keinginan roh, ada keinginan daging. Oke? Yang pertama, terus menerus. Sama-sama katakan terus menerus. Bukan situasional dan bukan transaksional. Ketaatanmu itu bukan situasional. Hari ini cuaca baik, nggak panas. Ya, nggak panas, nggak dingin, pas. Sejuk, haleluya. Aku mau pergi ke gereja. Loh, kalau cuman ke gereja, pelayanan ditentukan dari situasi Bapak Ibu Saudara,
maka saudara tidak akan melakukannya atau tidak akan taat ketika situasinya berbalik. Betul nggak Bapak Ibu? Ketika saudara ada dalam keadaan yang sulit, ketika saudara bisnismu mungkin sulit, rumah tanggamu berantakan, saudara akan begini, kok mikiri gereja, mikiri omah pusing kok. Lihat, ketaatan kita seringkali berdasar pada situasi kita, pada perasaan kita. Kalau dapat gaji ke-13, wah haleluya Pak. Pelayanan di gunung apapun, saya melok Pak. Wah, gaji wis turun ini. Tapi kalau ternyata ada pengumuman dari HRD, mohon maaf ini, karena situasi dan kondisi perusahaan, kami harus menahan ya gaji yang harusnya dibagikan. Wah, pulang lemas saudara. Kok pelayanan, gaji, mikir gaji, pusing kok pelayanan. Gak usah. Saudara, ketaatan adalah bukti bahwa saudara hidup dan dihidupkan oleh anugerah Tuhan. Dan saudara bekerja bukan untuk keselamatan saudara, tetapi saudara menuju kepada keserupaan Kristus. Yang percaya katakan amin. Bukan transaksional juga. Transaksional itu gimana? Aku tak taat ya, supaya nanti waktu aku ulang tahun aku dibelikan kado. Kayak anak-anak kita kan? Kenapa begitu? Karena seringkali juga orang tuanya memberikan term and condition, syarat dan ketentuan yang berlaku. Ayo nak belajar yang rajin. Ya, kalau nanti kamu naik kelas dapat hadiah sepeda. Rajin gak anak kita? Rajin. Padahal untuk sekolah, untuk belajar itu tanggung jawabnya dia. Benar gak Bapak Ibu? Benar ya Bapak Ibu Saudara? Iya. Tapi apa? Itu yang membuat kita akhirnya hidup penuh dengan transaksional. Dan kita juga melakukan itu dengan siapa? Dengan Tuhan. Kita juga transaksional terus. Tuh, Tuhan, aku serajin loh ya. Aku ini full. Ya, saya ini lagi belajar bahasa Belanda lewat aplikasi. Itu anaknya Mas Andri itu yang ngajari saya ikut. Ayo, Pak, ini ikut Duolingo. Ya. Saya follow dia, dia follow saya. Namanya Rafael ya, betul ya, Pak? Itu kalau saudara itu belajar bahasa otodidak lewat aplikasi. Ya. Ik heb honger, artinya apa? Aku luwe. Wah, gitu kan. Saya belajar, wah ini bahasa penjajah ini, bagus juga ya gitu. Karena umur-umur segini, saudara harus belajar sesuatu yang baru kan. Ya, sesuatu yang baru saya belajar bahasa. Nah, di aplikasi itu kalau saudara spend waktu 1 hari, 10 menit atau 15 menit, saudara dapat penghargaan begitu, dapat bintang begitu. Tapi kalau luput, 1 hari enggak, diingetin sama dia. Kamu enggak strict, maksudnya kamu enggak berturut-turut. Paham sama maksud saya ya? Kamu enggak berturut, kamu ada bolongnya. Ayo dong, ayo yang rajin. Loh saudara, belajar bahasa lewat aplikasi aja, diingatkan begitu terus saudara. Supaya dapat apa? Dapat harta karunnya. Harta karunnya itu kalau dipencet ada koin begitu tambahan. Ada nyawanya lah, supaya apa? Supaya kita bisa tetap pakai apps itu. Nah itu yang saya lakukan. Wah hari Senin, hari Selasa, rajin. Lalu Tuhan itu dalam hati mengingatkan saya. Loh, kamu belajar bahasa pakai apps saja. Eman kalau miss 1 hari. Eman kalau miss 2 hari. Lah kalau kamu baca firman, apa ya serajin ini? Bisa jadi karena apa? Karena transaksional. Betul gak Bapak Ibu? Karena transaksional. Saya kenapa bisa rajin membuka terus Duolingo itu. Walaupun sampai ngantuk-ngantuk. Udah jam 12, kalau lewat jam 12 malam kan udah next day, hari berikutnya. Waduh, sebelum istri saya tahu, aku tak belajar bahasa dulu. Pengi-pengi kok belajar bahasa. Ya sebelum lewat hari. Kenapa? Karena itu membuahkan reward, ya, memberi penghargaan kepada saya. Oleh karena itu saya bisa rajin. Ya, aplikasi software aja bisa ngerti. Motivasi manusia ini kalau dikasih hadiah pasti rajin. Kasih aja. Makanya terus dipakai terus. Semakin banyak yang pakai, semakin aplikasi ini banyak yang download, semakin kaya dia. Ya, tanpa sadar kita memperkaya begitu banyak orang. Betul nggak Bapak Ibu? Tapi itu yang terjadi bukan? Kita seringkali melakukan sesuatu karena kita mau ada ujungnya, sesuatu buat kita. In return. Sesuatu yang kita saudara dan saya bisa nikmati. Tapi ketaatan di dalam Kristus adalah ketaatan yang terus menerus. Bukan situasional dan bukan transaksional. Yang kedua, ketaatan yang berintegritas. Artinya apa? Dilihat atau tidak dilihat orang.
saudara tetap taat. Yang percaya katakan amin. Rasul Paulus ngomong gini, waktu kamu ada aku, kamu taat. Tapi lebih baik, walaupun aku tidak ada bersama kamu, kamu tetap taat. Kadang-kadang ketaatan kita itu tidak berintegritas. Tergantung apa? Tergantung manusia. Apalagi kalau dulu waktu masih saya belum full time ya, saya masih mendengar, wih ayo melo persekutuan ibadah. Ada Pak Gembala. Kalau nggak ada Pak Gembala sepi. Kalau ada gembalanya rame. Saya mau katakan itu nggak terjadi di diaspora saja, di semua gereja kebanyakan begitu. Tapi itu bukan membuat saudara, halah Pak, podo ae, gereja sebelah juga gitu, ya kita begitu. Enggak saudara, yang percaya katakan amin. Kita mau ketaatan kita berintegritas. Ada orang pemimpin kita, pemimpin rohani kita atau tidak, kita tetap taat. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Yang ketiga saudara, ketaatan penuh rasa hormat. Makanya di situ dikatakan Bapak Ibu Saudara, ya datang dengan takut dan gentar, trembling. Itu bukan ketakutan, bukan begini saudara. Aku kalau enggak ibadah, aku kalau enggak taat, aku melebu neraka. Enggak saudara. Tapi sebaliknya juga enggak bisa sembarangan. Alah gak apa-apa, wong Tuhan itu baik kok. Ngapain takut? Tuhan kan penuh kasih, tenang aja. Pasti nanti kita diampuni. Udah kita mabuk-mabukan dulu. Nah, enggak boleh juga begitu. Saudara yang dikasih Tuhan harus seimbang. Kita tahu bahwa Allah itu sudah mengasihi dan menerima kita ya tanpa syarat. Tapi sebaliknya, oleh karena Dia melakukan itu kepada kita, mari kita memiliki rasa hormat dan takut akan Dia. Yang percaya katakan amin. Membuat kita serius. Allah itu Allah yang serius. Dia serius sama dosa. Upah dosa itu maut. Makanya Dia Allah yang adil, sekaligus Dia Allah yang penuh kasih. Orang yang berdosa harus dihukum. Makanya salib itu ada korbannya Pak, ada yang mati Pak. Mungkin kita berpikir enggak tuh, aku masih hidup loh. Yesus mati buat saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ya ketaatan harus punya rasa hormat, serius taat. Sama-sama katakan pada sebelahmu, serius taat yuk. Ya, enggak main-main, enggak transaksional, enggak situasional, ya, langit kelabu, matahari bersinar, tetap taat. Yang percaya katakan amin. Ya, ada hujan, enggak ada hujan, ada badai, enggak ada badai, tetap taat karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi dan menebus setiap saudara. Haleluya. Nah, kalau ketaatan itu begitu berat syaratnya, nggak boleh situasional, nggak boleh transaksional, harus berintegritas, harus penuh dengan rasa hormat, berat sekali. Wah, kita langsung mikir, waduh, jadi Kristen kok angel dia. Makanya langsung Bapak Ibu Saudara, ketika Paulus menuliskan ayat yang ke-12, Rasul Paulus mencegah orang-orang di Filipi untuk berpikir bahwa mereka bisa melakukannya dengan kekuatan mereka sendiri. Paulus mencegah itu dengan cara apa? Langsung dia masuk ayat 13. Ayo kita baca 13. Waktu 12 tadi ngomong ya, kamu datang taat, ya kerjakan taat, tetap kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Betul Bapak Ibu Saudara? Ayat 13 apa kita baca? Karena, sama-sama katakan karena. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut apa? Kerelaannya. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau hari ini saudara bisa taat, kalau hari ini saudara punya kerinduan untuk datang ke gereja, memuji Tuhan, berdoa, baca firman, itu karena apa? Karena Roh Kudus tinggal di dalam hidupmu dan Roh Kudus memampukan saudara untuk rindu dan taat akan setiap firman-Nya. Mari kita bersyukur, berterima kasih, bertepuk tangan kepada Tuhan kita. Haleluya. Amin. Nah, ketika saudara nyadari itu, aduh Tuhan, berarti Roh Kudus ada di dalam aku. Ini semua karena Tuhan. Jadi ingat ya, Bapak Ibu Saudara, ini menarik. Ya, ada satu tension, ada satu ketegangan. Yes, Tuhan bekerja di dalam saudara, tetapi di saat yang sama, saudara harus bertanggung jawab atas apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Di saat yang sama, Tuhan bekerja, di saat yang sama saudara dan saya taat. Saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat Bapak Ibu Saudara, di
Di balik ketaatan kita, ada Tuhan yang bekerja di dalam kita. Di balik ketaatan saudara, ada Tuhan yang bekerja di dalam kita. Inilah dampak atau buah dari keselamatan kita. Lalu pertanyaannya gini kan, loh Pak, kalau kita ini kadang-kadang gak taat, lalu kita ini kok bukan kadang-kadang Pak, saya gak pernah taat. Saya tetap jatuh dalam dosa dan tinggal di dalam dosa. Jawabannya gampang, berarti kamu belum sungguh-sungguh bertobat. Berarti kita ini belum sungguh-sungguh dilahirkan kembali. Yang setuju katakan amin. Alias apa? Kita ini belum sungguh-sungguh jadi Kristen. Tapi kalau hari ini saudara sudah mengaku berdosa di hadapan Allah, saudara mati oleh pelanggaran dan dosa saudara, saudara membuka hatimu dan mengatakan Yesus masuklah dalam hidupku dan menjadikan Kristus Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, maka engkau dilahirkan kembali. Dan ketika engkau dilahirkan kembali, firman Tuhan katakan, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Engkau akan diberikan hati yang baru, hati yang taat, yang percaya katakan amin. Dan orang bisa melihat perubahan kehidupanmu. Memang engkau belum sempurna, karena saya selalu ngomong sempurna, belum. Tapi orang bisa lihat berubah, pasti. Yang percaya katakan amin. Prosesnya terus menerus. Orang itu jadi ketok. Ini orang belum sempurna. Tapi dibanding tahun lalu, orang ini jauh lebih baik tahun ini. Dan orang terus akan melihat pekerjaan roh itu terjadi di dalam kehidupan saudara. Yang percaya katakan amin. Firman Tuhan di dalam Roma 3, 23-24 mengatakan demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Efesus 2, 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Yang percaya katakan amin. Jadi Allah turut bekerja. Allah mengerjakan di dalam kamu. Dan itu menurut kerelaannya. Kenapa dikatakan di situ ayat ke-13 dikatakan begini. Karena Allah lah. Bukan begini, karena kasih Allah lah. Karena kuasa Allah lah. Enggak saudara. Karena Allah lah. Ayo 13 yang sebelumnya. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Itu artinya apa? Karena Allah lah. Kenapa pemilihan kata Rasul Paulus bukan karena kuasa Allah lah yang bekerja di dalam kamu. Kan kuasa di dalam kita bekerja, kita akhirnya diberi kemampuan untuk taat kan? Masuk akal juga kan? Tapi kenapa dipilih katanya diksinya karena Allah lah? Itu menunjukkan pribadi Allah. Itu menunjukkan lebih daripada kuasanya. Tuhan mau menunjukkan ada relasi. Karena Allah lah. Allah sendiri yang bersemayam, yang berdiam di dalam hidup saudara. Yang memberikan saudara kuasa, memampukan kita untuk menjadi orang-orang yang taat akan firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Dan menurut kerelaannya, dalam bahasa aslinya dikatakan kerelaannya itu karena kebaikannya, maksud baik Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau hari ini saudara masih ada di tempat ini, saudara masih bisa bergereja, saudara bisa memuji Tuhan. Kalau pagi-pagi saudara ada kerinduan untuk berdoa berlutut, baca firman, saudara masih mengalami kebaikan Tuhan. Oh, ini enggak sembarangan saudara. Banyak orang lupa sama Tuhan. Banyak orang makan bahkan begini, enggak merasa bersalah tentang apa yang dia sudah kerjakan. Biasa aja. Kalau udah ada biasa, enggak ada lagi yang mengingatkan saudara. Tapi kalau hari ini saudara ada di tempat ini memuji dan memuliakan Tuhan, saudara mendengarkan firman Tuhan dan rindu untuk menjadi pelaku firman. Saya mau katakan itu Roh Kudus sendiri yang bekerja di dalam saudara. Yang percaya katakan amin. Ayo beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Karena apa? Firman Tuhan juga berkata, saya dulu mikirnya gini, gimana caranya ya? Kita ini disuruh berbuat baik, tetap mengerjakan keselamatan. Tapi dia ngomong karena Allah lah yang bekerja di dalam kamu.
Lalu saya bandingkan Yohanes 15 ayat yang kelima dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yang setuju katakan amin. Seringkali kalau kita lihat pohon yang berbuah, kita merhatikan rantingnya, betul? Rantingnya dirapikan. Ya, rantingnya dipotongin. Ini loh rantingnya banyak buahnya. Kita jarang sekali atau bahkan tidak pernah membicarakan batang pohonnya. Betul atau betul Bapak Ibu Saudara? Kita menikmati rantingnya, menikmati buahnya. Tapi saudara, kita tahu, kita sadar bahwa ranting itu bisa berbuah, menghasilkan buah karena apa? Karena ada pokok pohon yang sehat, yang dapat nutrisi-nutrisi dan membaginya kepada ranting-ranting yang ada. Supaya ketika pohonnya sehat, rantingnya juga sehat. Kalau rantingnya sehat, pasti ada pertumbuhan dan buah yang dapat dihasilkan. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini hidupmu bisa berbuah, kalau hari ini hidupmu bisa berubah, saudara harus kembali melihat bahwa itu semua karena aku melekat kepada pokok anggur yang benar. Karena di luar aku, firman Tuhan katakan, engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Ayo beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Engkau tetap bisa berbuat baik, tapi motivasimu keliru. Engkau bisa tetap taat, tapi ketaatanmu situasional, bahkan transaksional. Tapi kalau hari ini engkau ditemukan memiliki sebuah ketaatan yang murni, tanpa situasional, tanpa transaksional. Engkau taat yang berintegritas, ada orang, tidak ada orang, aku tetap taat. Taat yang penuh rasa hormat. Saudara tahu, aku melekat pada pokok anggur yang benar. Dan kalau orang-orang seperti ini menyadari, bisa nggak dia sombong, saudara? Nggak bisa. Bisa nggak dia ngomong sama rantingnya, maka nota, kamu kejauhan, cedek-cedek sini. Halo, kita nggak bisa sombong. Kenapa? Karena apa yang kau hasilkan itu semua berasal dari pokok pohon di mana engkau tertanam. Halo? Yes. Kita jadi punya kerendahan hati. Kalau ranting kita berbuah, kita bersyukur Tuhan terima kasih. Ini semua karena perbuatanmu, anugerahmu, kasih karuniamu. Menuntun aku, memampukan aku. Yang percaya katakan amin. Saudara, dan pada akhirnya kita baca saudara Filipi 2:14-16. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di hadapan angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Jadi ketaatan kita di dalam Kristus tidak dalam keterpaksaan dan dalam ketakutan, namun didasari oleh relasi kasih karena Kristus telah mati bagi kita. Dengan demikian ketaatan kita itu jadi berkat, sama-sama katakan jadi berkat. Jadi berkat dan terang bagi dunia yang gelap ini. Ketaatanmu jadi berkat ketika apa? Ketika saudara taat tanpa melihat situasi. Ketika saudara tetap taat tanpa transaksi. Halo? Maka ketaatanmu bisa jadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau ketaatanmu penuh dengan transaksi, mereka juga ngomong gini, loh nanggonku yono, malah lebih banyak dari kamu. Iya toh, saudara? Oh kalau aku ritualnya lebih banyak, kayaknya lebih berat. Nah kayak kalau lebih berat ini, wah pahalanya pasti lebih besar. Orangnya akan berpikir seperti itu. Tapi kalau ketaatanmu tidak didasari oleh transaksi dan juga situasi, tetapi karena kasih dan relasi, maka Bapak Ibu Saudara, ketaatan saudara bisa jadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar saudara. Kamu tuh loh sudah sakit, berkali-kali sakit, tidak disembuhkan Tuhan. Kamu kok tetap ngomong Tuhan baik? Kamu kok tetap pelayanan? Kamu kok tetap ke gereja? Iya karena aku percaya hadiah dan mujizat yang terbaik sudah diberikan kepada aku. Lah apa? Wong saya lorong ini kok. Yaitu dirinya sendiri. Aku diberikan nyawanya sendiri. Aku diberi mujizat apa? Keselamatan bagi hidupku. Aku bisa menderita di tempat ini, aku bisa sakit di tempat ini, di dunia yang fana ini.
tetapi aku memiliki surga yang mulia dan akan bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Saudara bisa taat, saudara bisa ngomong begitu. Nah, ketaatanmu seperti itu jadi berkat, jadi terang bagi orang-orang yang ada di dalam kegelapan. Yang percaya katakan amin. Karena mereka ngomong apa? Halo, gak mandi nih, gak mandi, wis pindah wis. Pindah server. Pindah server lain, gak mandi sisan. Pindah server lagi, dicobai server satu-satu, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, ketaatannya bersyarat. Tapi kenapa saudara tetap sekali Yesus, tetap Yesus? Karena saudara tahu, mujizat dan keselamatan yang paling mulia telah diberikan bagi saudara. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu kehidupan yang didorong oleh Injil akan bersinar di dalam kegelapan dunia ini. Yang percaya katakan amin. Yang rindu untuk jadi berkat katakan amin. Yes. Saudara, di Malang baru saja kami mengalami kehilangan salah satu anak dari staf gembala dipanggil Tuhan. Dalam waktu yang relatif singkat, saudara, dia sakit, dibiopsi di langit-langit mulutnya. Lalu setelah hasil biopsi itu dilakukan, akhirnya semakin ganas. Dan hanya dalam kurun waktu beberapa bulan, beberapa hari, beberapa minggu saja. Ya, dia dipanggil Tuhan, tanggal 21 Januari kemarin. Sebelumnya, satu hari sebelumnya saya berkesempatan untuk masuk ya di ruang HCU, ya di Rumah Sakit Malang, saudara. Saya cuma bisa berdoa. Nah, dia itu pemusik, saudara. Dia pemusik, nafasnya roh gitu. Saya bilang, saya ngapain ya, masa cuma berdoa, saya nyanyi, saudara. Saya tahu suara saya juga gak terlalu bagus, bukan kayak Glenn Fredly, saudara. Tapi saya nyanyi, saya ingat satu lagu, Amazing Grace. Nah masalahnya, yang saya ingat, cuman Amazing Grace-nya. Habis itu liriknya belakangnya lali aku. Lali aku, Mas. Jadi saya nyanyi, saya bilang, Andika, let me sing for you. Amazing Grace, gitu kan. Mestinya kan, how great, how sweet the sound. Nah itu, saya salah, how great, how great. Terus apa gitu terusannya. Terus saya, rengang-rengang aja. Saya lanjutkan gitu. Mungkin dalam hati, Pak Gembala lagi, gak sok nyanyi, gak usah nyanyi. Ini salah kunci mana gitu kan. Tapi saudara tahu, saya nyanyi, Amazing Grace, how sweet the sound. Terus belakangnya saya menyanyikan, I was lost but now I am found. Dulu aku terhilang, sekarang aku telah ditemukan. Saya tutup dengan doa, Andika, Tuhan mengasihimu, Tuhan mati bagimu. Engkau telah diselamatkan oleh Tuhan. Saudara, waktu nyanyi itu, tadinya kroh gitu. Saya nyanyi, suara saya mungkin fals itu ya saudara. Tapi saya percaya dia dengar, saudara. Langsung tenang, saudara. Tapi saya lihat itunya kan, oh masih jalan, masih ada 138, 80 nggak salah. Masih ada. Saya berdoa. Selesai dari itu, tidak lama saudara, belum 24 jam dia dipanggil Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada sesuatu yang lebih pasti daripada kematian. Betul Bapak Ibu? Tidak ada yang lebih pasti dari kematian. Satu saat saya ngomong, kalau Andika sekarang dipanggil Tuhan, kita pun juga akan mengalaminya. Masalahnya Bapak Ibu Saudara, sudahkah kita mengerjakan keselamatan kita? Sudahkah kita mengerjakan keselamatan kita? Kita taat bukan untuk selamat. Kita taat karena kita sudah diselamatkan. Dan ketika engkau melakukan itu di dunia yang fana ini, orang akan melihat terangmu bersinar bagi dunia. Mari kita berdoa. Mari kita tundukkan kepala. Saya bacakan ada 3 kesimpulan sederhana dari pembacaan firman Tuhan hari ini. Bahwa di dalam Kristus, ketaatan kita bukanlah beban. Dan bukan didasari oleh ketakutan. Jangan taat karena takut. Jangan taat karena sungkan. Jangan karena beribadah karena manusia. Karena ketaatanmu tidak berintegritas. Artinya berarti kalau tidak ada manusia itu kau tidak akan melakukan. Itu taat yang bersyarat. Taat yang tidak berintegritas. Tapi hari ini ketaatan kita tidak didasari
oleh beban dan rasa ketakutan. Ketaatan yang sejati adalah ketika taatmu itu didasari oleh karya keselamatan Kristus. Maka ketika taatmu itu didasari oleh karya keselamatannya, maka kuasa Injil itu akan memampukan kita untuk hidup taat sampai kita mencapai keselamatan kita. Work out your salvation, bukan work for your salvation. Capai keselamatanmu. Engkau sudah menerimanya, engkau sudah diselamatkan, tapi kalau hari ini engkau belum mengalaminya, capai itu, kejar itu, lari, hidupi. Dan yang terakhir, marilah kita sekarang hidup di dalam ketaatan yang sejati. Karena Allah yang bekerja di dalam kita. Mari ucap syukur kalau hari ini saudara dimampukan untuk taat itu karena Tuhan bekerja dalam hidupmu. Mari syukuri dan rindukan, Tuhan aku mau terus taat. Aku mau taat Tuhan. Bukan sebagai syarat keselamatan. Aku mau taat karena aku mengasihi dan dikasihi oleh Allah. Terima kasih Tuhan. Meteraikan setiap firman ini, keterbatasan hamba-Mu tidak pernah membatasi karya Tuhan bekerja. Teruskan karya-Mu, meteraikanlah di dalam setiap loh hati kami. Dan sebentar kami akan berdoa, kami percaya Engkau Allah yang senantiasa mendengar setiap syafaat daripada umat-Mu. Dalam nama Yesus. Mari kita bersama-sama bersatu hati kita akan berdoa bersyafaat. Di dalam kitab Yunus 2, di dalam keadaan Yunus di dalam perut ikan, seperti keadaan kita ketika kita diselimuti oleh masalah yang besar, tidak ada celah, tidak ada harapan, memandang ke kanan, ke kiri, ke depan, ke atas, ke bawah, semuanya gelap. Tetapi disitulah saat kita tetap berteguh dan percaya kepada Tuhan. Doa ucapan syukur Yunus, berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan Kau dengarkan suaraku. Bapa, bagi setiap kami yang saat ini ya Tuhan sedang berada di tengah-tengah pusaran masalah. Ada yang mengalami masalah kesehatan, ada yang mengalami masalah finansial, pekerjaan, bisnis, usaha, yang mengalami situasi sulit di dalam kehidupan, rumah tangga, hubungan dengan keluarga. Seakan-akan kami terlempar ke dalam lautan Tuhan dan kami tidak berdaya. Tetapi firman Tuhan berkata, dalam kesesakan aku berseru dan Ia mendengarkan doaku. Sungguh sebuah pengharapan yang tidak mengecewakan. Kami berterima kasih ya Bapa, bahwa di tengah semua keadaan yang sulit itu ya Tuhan, hari ini kami mendengarkan sebuah harapan, bahwa kami melakukan ibadah bukan karena agama. Kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu bukan karena aturan-aturan dan perintah-perintah seperti perintah di dunia ini Tuhan. Tetapi kami percaya ada janji dan pertolongan Tuhan yang tidak akan pernah terlambat di dalamnya. Dan ketika kami berdoa ya Bapa, kami berkata-kata kepada Allah yang hidup. Kami tidak berpegangan kepada berhala-berhala dunia ini ya Tuhan. Sebab mereka adalah ciptaan tangan manusia. Yang kami pegang adalah firman Allah yang hidup. Terima kasih Bapa, pagi hari ini Tuhan,
bahwa setiap kami yang datang di tempat ini ya Tuhan, telah menemukan keselamatan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itu semua bukan karena kebaikan kami, tetapi karena kasih-Mu yang begitu besar. Bukan karena perbuatan kami, tetapi karena kuasa salib, di mana Engkau yang mengorbankan diri-Mu ya Tuhan. Sehingga setiap kami, orang-orang yang tadinya membenci Engkau ya Tuhan, yang menolak Engkau ya Tuhan, kami tidak lagi berkuasa Tuhan untuk menolak the amazing grace. Kasih yang begitu besar. Saat ini ya Tuhan kami percaya pertolongan Tuhan sedang mengerjakan di dalam kami sesuatu yang besar. Tetapi kami harus terus berjalan ya Bapa. Kami harus terus melangkah ya Tuhan. Seperti apa yang sudah diajarkan, kami belum sempurna Tuhan. Tetapi langkah demi langkah, Engkau mengarahkan kami untuk menjadi semakin serupa dengan gambaran-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh-sungguh diberkati oleh kebenaran firman-Mu, oleh karya Roh-Mu ya Tuhan, dan oleh seluruh doa umat-Mu Tuhan, yang senantiasa saling memperhatikan, saling mengingat rekan-rekannya, teman-temannya. Kami percaya Tuhan, itulah esensi daripada gereja-Mu ini ya Tuhan. It is a family. We are a family. Kami adalah sebuah keluarga Tuhan. Terima kasih Bapa, terus pakai dan urapi hamba-Mu Tuhan. Bapak Gembala kami Pak Erlangga beserta keluarganya. Yes. Kami tahu ya Tuhan, pekerjaan Tuhan belum selesai. Pekerjaan Tuhan akan terus berlanjut dari generasi ke generasi. Dan kami sedang mempersiapkan generasi selanjutnya. Untuk itu Tuhan kami berdoa bagi setiap pelayanan yang ada di gereja-Mu ini ya Tuhan. Tuhan kirimkan orang-orang yang rindu, yang punya kesetiaan kepada-Mu ya Tuhan. Di dalam melayani setiap bagian di tempat ini. Dan Tuhan sendirilah yang akan memampukan mereka semua di dalam bidang-bidang pelayanannya masing-masing. Sebab siapakah kami ya Tuhan untuk mau membanggakan diri di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak. Kami juga terus berdoa Tuhan, untuk Bapak Pembimbing Senior, Bapak Sudi Dharma Tuhan, yang mengawali dan memulai ya Tuhan pelayanan Diaspora Sejahtera Ministry ini ya Tuhan. Sehingga bertumbuh berkembang, menjangkau jiwa-jiwa di setiap pelosok-pelosok di daerah manapun Tuhan. Dan telah memberkati begitu banyak orang. Terus berkati kesehatan beliau. Berkati Tuhan Ibu Mika dan berkati seluruh anak, menantu, cucu-cucu. Terima kasih Bapak, terima kasih bagi setiap jemaat Tuhan yang saat ini berada di luar kota karena perjalanan-perjalanan, tugas-tugas ataupun kegiatan lain Tuhan. Kami berdoa memberkati mereka semua. Kesehatan, keselamatan, dijauhkan dari segala bahaya dan kecelakaan. Terpujilah nama Tuhan.
Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kau Tuhan akan terus memperlengkapi pemerintahan Bapak Presiden Prabowo, Bapak Wakil Presiden Gibran Tuhan. Dan seluruh ya Tuhan, jajaran di dalam pemerintahan yang ada. Bahkan kepada pemerintah di daerah-daerah ya Tuhan. Untuk semakin bersatu bergayung sambut di dalam membangun, mensejahterakan bangsa ini Tuhan. Sukseskan program makan bergizi. Sehingga anak-anak Indonesia akan menjadi anak-anak yang sehat. Anak-anak yang kuat, yang cerdas. Program ketahanan pangan Tuhan. Kami yakin dan percaya Indonesia diberkati dengan tanah yang subur. Dan bukan hanya pertanian, tetapi juga perkebunan dan perikanan Tuhan. Semuanya adalah sumber daya pangan yang luar biasa. Dan Tuhan sudah menyediakan. Berikan Tuhan rasa takut kepadamu untuk menjadi hamba-Mu, untuk mengelola semuanya itu dengan maksimal Tuhan. Untuk menjadi berkat bagi bangsa ini. Kerahkanlah Tuhan, anak-anak Tuhan di seluruh daerah untuk menjadi bagian penting di dalamnya. Jangan biarkan mereka Tuhan terintimidasi oleh keadaan dan situasi, tetapi biarlah mereka justru akan menjadi agen-agen perubahan di setiap daerah-daerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Gerakkan gereja-gereja Tuhan. Dimanapun Tuhan Engkau munculkan ya Bapa. Orang-orang yang berani untuk melakukan perubahan. Berani Tuhan untuk menyatakan kebenaran. Sehingga Indonesia semakin gemilang. Indonesia semakin maju. Bapak kami juga mau berdoa untuk pemerintahan Presiden Donald Trump Tuhan. Yang baru saja diresmikan untuk memimpin Amerika Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Presiden Donald Trump Tuhan akan memulihkan kembali keadaan Amerika. Untuk menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Sebagaimana yang mereka katakan, in God we trust. Biarlah setiap rumah-rumah Tuhan kembali Tuhan kepada firman-Mu Tuhan. Biarlah ayat-ayat firman kembali dibacakan Tuhan di tiap rumah-rumah ya Tuhan. Dan doa-doa dikumandangkan Tuhan di tempat-tempat di mana ada perkumpulan manusia. Baik itu di pemerintahan, di sekolah-sekolah, di dalam setiap pertemuan-pertemuan apapun ya Tuhan. Sehingga orang-orang yang tadinya tidak pernah mendengar, mereka akan mendengarkan kebenaran. Yang tidak takut akan firman Tuhan, mereka menjadi gentar Tuhan. Orang-orang yang melecehkan Tuhan firman-Mu ya Tuhan, mereka akan merasakan ya Tuhan. Kebenaran yang sejati. Bukan firman yang dibelok-belokkan berdasarkan keinginan manusia, tetapi karena kehendak-Mu dinyatakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami, ini Tuhan kerinduan kami. Ini Tuhan, umat-Mu yang merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan berdoa bersama-sama. Sebagaimana yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Bila kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Nah, Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Seperti dalam Roma 12 ayat 4-6, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Saling mendoakan sebagai wujud satu anggota tubuh Kristus dan juga sharing tentang firman Tuhan semakin membuat kita mengerti akan kehendak Tuhan. Untuk informasi Mesbah Keluarga atau MK dapat menghubungi Bapak Adam Talupun. Puji Tuhan Bapak Ibu, minggu lalu, tepatnya 19 Januari 2025, gereja telah melayani penyerahan anak terhadap Jesse Clayton Nathanael Nugraha, anak dari Bapak Samgar Satrio Nugroho dan Ibu Felicia. Rabu 19 Februari 2025, pukul 18 di Gedung Pondok Daud, kami mengundang penatua, pejabat, diaken, diakones, dan ketua bidang untuk hadir dalam pertemuan bersama Bapak Gembala Pembina dan Bapak Gembala Sidang untuk membahas persiapan Vision Day DSCM Surabaya yang akan diselenggarakan Minggu 23 Februari 2025. Sekali Yesus selamanya. Amin. Harapan takkan hilang. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari angkat tangan bersama berkata, sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Puji Tuhan. Sudah diberkati, amin. Haleluya. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan pandang salib Kristus sebagai sumber satu-satunya kekuatan dan yang memampukan saudara dan saya untuk taat dan setia sampai pada kesudahannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara, Tuhan melindungi Bapak Ibu Saudara. Teguhkan dan kuatkanlah hatimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah ketika kau masuk, diberkatilah ketika engkau keluar. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah anggota keluargamu, diberkatilah pelayananmu. Apa saja yang kau kerjakan, Tuhan membuatnya berhasil. Oleh karena itu hari ini pulanglah, terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia daripada Kristus Yesus, persekutuan yang indah, yang karib oleh kuasa Roh Kudus, menyertaimu, memampukanmu untuk menjadi murid Kristus yang pergi dan menjadikanlah semua bangsa murid Kristus. Mulai hari ini, Maranatha, bahkan sampai kekal untuk selama-lamanya. Mari yang diberkati bersama berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara.